Well, guys, maaf kali ini karena gue lagi banyak kerjaan. Jadi kalian kali ini akan ditemenin sama salah satu YouTuber film yang asik. Nama channelnya Pokebi. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa subscribe channelnya juga. Bisa di search aja Pokebi atau klik link di deskripsi. So, enjoy. Halo Pren, Pokebi di sini. Pren, Pokebi pengen cerita nih tentang film kungfu Rise of the Legend judulnya. Biasa kerennya kebangkitan seorang legenda. Keren banget dah nih film. Bagi lo pada nih yang seneng nonton film kungfu, pasti udah pernah denger nih nama Wong Fei Hung. Dari zaman jebot tuh nama ya udah jadi legenda. Nah, gue kagak usah banyak ngomong lama-lama dah ya. Ini film ceritanya ada seorang pemuda namanya Wong Fei Hung. Dia lagi digebugin dan dikeroyok sama orang-orang sekampung. Buset dah, ada kali ratusan tuh orang yang ngeroyok sama mukulin dia. Pakai macem-macem senjata lagi ngeroyoknya. Ada yang pakai golok, pedang, pisau, bahkan besi. Buset dah, bener-bener ya kata si Pehung seperti jadi Iron Man nih ayeh. Nah lu bayangin dah gimana rasanya itu kayak si Pehung ngelawan begitu banyak orang sendirian. Tapi biar dia begitu ya, dia kagak ada takutnya. Emang bocah bader banget ya. Ngelawan dia sampai titik darah penghabisan. Semua lawannya juga banyak yang babak belur dihabuk sama dia. Namanya juga ya si Pehung manusia biasa ya. Dilawan sama begitu banyak orang, akhirnya dia tumbang juga kena pukulan sama tendangan. Dan sebelum dia KO alias pingsan, dalam hatinya dia pernah berjanji bahwa dia kagak mau mati, apalagi mati karena dipukulin orang. Nah, cerita ini nih ternyata nih ada backgroundnya nih. Waktu si Pehung kecil, dia tinggal nih sama bapaknya. Bapaknya nih seorang tabib nih. Suatu hari bapaknya nih nolongin seorang anak kecil yang lagi sakit parah banget dah. Dan harapan hidupnya tuh kecil banget dah. Tapi sama si Pehung nih terus aja nih anak dikasih semangat. Lu harus kuat, lu mesti bertahan, lu kagak boleh mati. Terus aja si Pehung tiap hari ngasih siraman rohani buat tuh anak. Dan emang bener ya, mukjizat. Si anak itu bener-bener sembuh akhirnya. Dan setelah tuh anak sembuh ya, dia jadi best friend dan diangkat jadi saudara sama si Pehung. Pada waktu itu di daerahnya si Pehung nih ada kejadian nih, banyak buruh yang hilang dan mati. Sepertinya mereka dibunuh. Sekitar abad 19 saat itu runtuhnya dinasti Qing. Banyak pemberontakan, perang, bencana, dan krisis ekonomi. Dan pada waktu itu kedatangan negara asing mempercepat runtuhnya dinasti Qing. Di sebuah pelabuhan terbesar di sungai Guangzhou yang disebut Jalur Sutra, yaitu pusat perdagangan terbesar, pada saat itu terjadi krisis ekonomi dan perang candu. Nah, di wilayah ini nih dikuasai oleh geng-geng besar, yaitu geng Macan Hitam dan geng Laut Utara yang telah berkelahi selama bertahun-tahun. Di geng Macan ada 3 ketua. Macan 1 julukannya pembersih, Macan 2 julukannya gagak, Macan 3 julukannya kobra. Nah di sisi lain tampak nih 8 orang pemuda, di mana tuh salah satunya si Pehung. Dia berencana untuk mengikuti tes untuk menduduki posisi Macan 4. Nah Macan Hitam ini dipimpin oleh si Legong. Untuk mengikuti tes menduduki posisi Macan 4 di geng Macan Hitam ini pasti nih kagak gampang nih, karena tesnya pasti bukan kaleng-kaleng. Apalagi dites langsung nih sama ketua gengnya, namanya si Legong. Nah kata si Legong ya, barang siapa yang bisa membawa kepala ketua geng Laut Utara akan menjadi ketua 4 atau anak angkat yang keempat. Nah singkat cerita nih ya, Pehung berhasil menerobos masuk ke kediaman ketua geng Laut Utara dan berkelahi langsung dengan ketuanya. Nah dalam perkelahian tersebut Pehung berhasil mengalahkan
dan membawa kepala ketua geng Laut Utara. Tetapi dah kagak segampang itu ya. Si Fei-hung setelah itu seluruh anggota geng Laut Utara ngepung dan nyerang dia seperti adegan di awal film. Ratusan orang ngeroyok si Fei-hung dari berbagai arah dengan senjata. Waduh, bener-bener daya kebangetan banget ini yang ngeroyok. Padahal si Fei-hung ya kagak bawa senjata apa-apa, dia tangan kosong lawan mereka. Nah, dalam pertarungan yang berlangsung sangat mencekam itu, karena banyak pengeroyok yang datang kagak ada henti-hentinya, maka si Fei-hung akhirnya KO juga. Tapi untungnya ada temennya si Fei-hung nyelamatin si Fei-hung, dan dia menyalakan petasan serta membawa si Fei-hung keluar dari tempat pengeroyokan itu. Si Fei-hung terluka parah dan pingsan. Singkat cerita ya, si Fei-hung berhasil membawa kepala ketua geng Laut Utara terus dibawa ke tempatnya si Legong, dan kemudian dia diangkat menjadi anak angkat dan ketua keempat. Si Fei-hung kemudian dirawat dan diobati lukanya sehingga sembuh. Kepala ketua geng Laut Utara digantung, dicancang di tempat umum. Dan anaknya si geng Laut Utara ngeliat ya, terus dia emosi. Dia ingin balas dendam. Dan dalam hatinya ya, dia akan membalas dendam. Dan dengan kematian ketua geng Laut Utara, geng Macan Hitam akhirnya berkuasa penuh. Setelah Fei-hung sembuh, Legong segera melakukan rencana pengangkatan Fei-hung menjadi anak angkat sekaligus menjadi ketua Macan keempat. Sementara di sisi lain ada geng anak yatim piatu yang ingin menghancurkan geng Macan Hitam karena dianggap geng Macan Hitam itu dan bisnisnya telah membuat banyak rakyat sengsara. Ketua geng anak yatim piatu adalah temannya si Fei-hung yang dulu pernah ditolongnya, yaitu si Xiao Ho. Sementara itu anak dari geng Laut Utara membuat perlawanan kepada geng Macan Hitam walaupun selalu kalah. Nah, si Fei-hung karena kemampuan bela dirinya ya menjadi salah satu ketua geng macan yang paling ditakutin. Film kemudian memberi gambaran masa kecilnya si Fei-hung. Ayahnya seorang tabib yang cukup terkenal dan juga dia mengasuh anak-anak yatim piatu dan terlantar di rumahnya. Nah, anak-anak ini yang kemudian menjadi geng anak-anak yatim piatu. Nah, suatu hari klinik ayahnya si Fei-hung dibakar oleh gangster hingga ayahnya ikut terbakar dan tewas. Nah, di sini nih mulai terkuak kenapa si Fei-hung ya bergabung atau menyusup ke geng Macan Hitam. Tujuannya untuk ngancurin geng-geng jahat yang membuat rakyat sengsara. Karena waktu kematian ayahnya, si Fei-hung nih waktu kecil dan temannya ingin balas dendam. Dia mendatangi kediaman gangster yang telah membakar klinik ayahnya. Sesampainya di sana, ternyata para gangster itu sudah pada mati, dibunuh oleh gangster lainnya. Kemudian si Fei-hung dan temannya itu bertemu dengan seorang biksu yang kemudian membawa mereka dan mengajari mereka kungfu, yang akhirnya membuat si Fei-hung dan temannya menjadi pendekar kungfu yang tangguh. Dalam sebuah kesempatan, geng anak yatim piatu menjebak ketua 3 dari geng macan dengan sebuah trik sehingga mereka berhasil ngebunuh ketua 3 alias si Cobra, dan mereka berhasil mendapatkan sebuah kunci emas yaitu gudang harta milik geng Macan Hitam. Tetapi kunci yang mereka dapat itu akhirnya bisa dibuat duplikatnya. Sedang yang aslinya mereka masukkan kembali ke kantong ketua 3. Mayat ketua 3 kemudian dikirim ke kediamannya si Legong. Dan Legong menyimpan kunci tersebut. Legong kemudian menyerahkan kunci itu kepada ketua 1. Kemudian si Fei-hung menemui ketua 2 yang memegang kunci perak. Nah, si Fei-hung bilang kalau dia punya kunci emas yang dia dapatkan dari anak buah ketua 1 yang membuat kunci duplikatnya. Nah, si Fei-hung bilang jangan-jangan ketua 3 yang membunuh ketua 1 supaya ketua 1 diberi kepercayaan oleh si Legong untuk pegang kunci emas.
Berikutnya kata-kata Pehung, hati-hati, bisa-bisa ketua 2 akan dibunuh untuk mendapatkan kunci perak sehingga ketua 1 bisa merampok gudang harta itu. Ketua 2 percaya aja sama si Pehung, taktik adu domba ini berhasil. Sepertinya ketua 2 juga berpikir untuk ngerampok gudang harta tersebut. Hai Pren, empok rehat dulu ya bentar, pengen minum nih, aus banget. Dari tadi ngemeng-ngemeng mulu, kagak ada berhenti-berhentinya. Jangan melimpir kemana-mana ya, ntar sambungannya di video berikutnya lebih seru lagi dah. Stay tune.